Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah sejarah Khalid bin Walid dan karomahnya. Orang seperti dia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia harus dipromosikan sebagai calon pemimpin Islam. Jika dia menggabungkan diri dengan kaum muslimin dalam peperangan melawan orang-orang kafir, kita harus mengangkatnya sebagai pemimpin. Demikian ucapan Nabi ketika berbicara tentang Khalid sebelum pahlawan ini masuk Islam. Khalid dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Dia anggota suku Bani Mahzum, salah satu puak Quraisy. Ayahnya bernama Walid dan ibunya Lababah. Khalid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah, bibi dari Khalid, adalah istri Nabi. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanaknya, kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah setelah dirawat, kaki Umar dapat diluruskan kembali dengan baik. Ayah Khalid yang bernama Walid adalah salah seorang pemimpin yang paling berpengaruh di antara orang-orang Quraisy. Dia sangat kaya dan menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam. 2 tahun sekali dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji, dia memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Ketika orang Quraisy memperbaiki Ka'bah, tidak seorang pun yang berani meruntuhkan dinding-dinding yang tua itu. Semua orang takut kalau jatuh dan mati. Melihat suasana begini, Walid maju ke depan dengan bersenjatakan sekop sambil berteriak, "Oh Tuhan, jangan marah kepada kami berniat baik terhadap rumahmu." Nabi mengharap dengan sepenuh hati agar Walid masuk Islam. Harapan ini timbul karena Walid seorang kesatria yang berani di mata rakyat. Karena itu dia dikagumi dan dihormati oleh orang banyak. Jika dia masuk Islam, ratusan orang akan mengikutinya. Dalam hati kecilnya, Walid merasa bahwa Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat Allah. Dia pernah mengatakan secara jujur dan terang-terangan bahwa dia tidak bisa berpisah dari keindahan dan kekuatan ayat-ayat suci itu. Ucapan yang terus terang ini memberikan harapan bagi Nabi bahwa Walid akan segera masuk Islam. Tetapi impian dan harapan ini tak pernah menjadi kenyataan. Kebanggaan atas diri sendiri membendung bisikan-bisikan hati nuraninya. Dia takut kehilangan kedudukannya sebagai pemimpin bangsa Quraisy. Kesangsian ini menghalanginya untuk menurutkan bisikan hati nuraninya. Sayang sekali orang yang begini baik akhirnya mati sebagai orang yang bukan Islam. Suku Bani Mahzum mempunyai tugas-tugas penting. Jika terjadi peperangan, Bani Mahzumlah yang mengurus gudang senjata dan gudang tenaga tempur. Suku inilah yang mengumpulkan kuda dan senjata bagi prajurit-prajurit. Tidak ada cabang suku Quraisy lain yang lebih bisa dibanggakan seperti Bani Mahzum. Ketika diadakan kepungan maut terhadap orang-orang Islam di lembah Abu Thalib,
orang-orang Bani Makhzumlah yang pertama kali mengangkat suaranya menentang pengepungan itu. Kita tidak banyak mengetahui mengenai Khalid pada masa kanak-kanaknya, tetapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, ayah Khalid orang berada. Dia mempunyai kebun buah-buahan yang membentang dari kota Mekah sampai ke Taif. Kekayaan ayahnya ini membuat Khalid bebas dari tugas-tugas. Dia lebih leluasa dan tidak usah belajar berdagang. Dia tidak usah bekerja untuk menambah pencaharian orang tuanya. Kehidupan tanpa suatu ikatan memberi kesempatan kepada Khalid untuk mengikuti kegemarannya, yaitu adu tinju dan berkelahi. Saat itu, keahlian dalam seni peperangan dianggap sebagai tanda seorang satria. Panglima perang berarti pemimpin besar. Kepahlawanan adalah satu hal terhormat di mata rakyat. Ayah Khalid dan beberapa orang pamannya adalah orang-orang yang terpandang di mata rakyat. Hal ini memberikan dorongan keras kepada Khalid untuk mendapatkan kedudukan terhormat. Seperti ayah dan pamannya, satu-satunya permintaan Khalid ialah agar menjadi orang yang dapat mengalahkan teman-temannya dalam adu tenaga. Oleh karena itu, ia menceburkan dirinya ke dalam seni peperangan dan seni bela diri. Bahkan mempelajari keahlian mengendarai kuda, memainkan pedang, dan memanah. Dia juga mencurahkan perhatiannya ke dalam hal memimpin angkatan perang. Talentanya yang asli ditambah dengan latihan yang keras telah membina Khalid menjadi sosok yang luar biasa. Kemahiran dan keberaniannya mengagumkan setiap orang. Pandangan yang ditujukannya mengenai taktik perang menakjubkan setiap orang. Dengan gamblang orang dapat melihat bahwa dia akan menjadi ahli dalam seni kemiliteran. Sejak masa kanak-kanaknya, dia telah memberikan harapan untuk menjadi ahli militer yang luar biasa. Pada masa kanak-kanak, Khalid telah kelihatan menonjol di antara teman-temannya. Dia telah sanggup merebut tempat istimewa di hati masyarakat. Lama-kelamaan, Khalid menanjak menjadi pemimpin suku Quraisy. Pada waktu itu, orang-orang Quraisy sedang memusuhi Islam. Mereka sangat anti dan memusuhi agama Islam dan penganut-penganut Islam. Kepercayaan baru itu menjadi bahaya bagi kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sangat mencintai adat kebiasaannya. Sebab itu mereka mengangkat senjata untuk menggempur orang-orang Islam. Tunas Islam hampir dihancurkan sebelum tumbuh berurat berakar. Khalid sebagai pemuda Quraisy yang berani dan bersemangat berdiri di garis paling depan dalam penggempuran terhadap kepercayaan baru ini. Hal ini sudah wajar dan seirama dengan kehendak alam. Sejak kecil, pemuda Khalid bertekad menjadi pahlawan Quraisy. Kesempatan ini diperolehnya dalam pertentangan-pertentangan dengan orang-orang Islam. Untuk membuktikan bakat dan kecakapannya ini, dia harus menonjolkan dirinya dalam segala pertempuran. Dia harus memperlihatkan kepada sukunya kualitasnya sebagai petarung. Kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar membuat mereka jadi geram. Karena penyesalan dan panas hati, mereka merasa terhina, rasa sombong dan kebanggaan mereka sebagai suku Quraisy telah runtuh.
Arang telah tercoreng di muka orang-orang Quraisy. Mereka seolah-olah tidak bisa lagi mengangkat dirinya dari lumpur kehinaan ini. Dengan segera mereka membuat persiapan-persiapan untuk membalas pengalaman pahit yang terjadi di Badar. Sebagai pemuda Quraisy, Khalid bin Walid pun ikut merasakan pahit getirnya kekalahan itu. Sebab itu dia ingin membalas dendam sukunya dalam peperangan Uhud. Khalid dengan pasukannya bergerak ke Uhud dengan satu tekad, menang atau mati. Orang-orang Islam dalam pertempuran Uhud ini mengambil posisi dengan membelakangi bukit Uhud. Sungguh pun kedudukan pertahanan baik. Masih terdapat suatu kekhawatiran. Di bukit Uhud masih ada suatu tanah genting di mana tentara Quraisy dapat menyerbu masuk pertahanan Islam. Untuk menjaga tanah genting ini, Nabi menempatkan 50 orang pemanah terbaik. Nabi memerintahkan kepada mereka agar bertahan mati-matian. Dalam keadaan bagaimanapun jua, jangan sampai meninggalkan pos masing-masing. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan tentara Quraisy 4 kali lebih besar jumlahnya dari pasukan Islam. Tetapi mereka jadi ragu-ragu mengingat kekalahan-kekalahan yang telah mereka alami di Badar. Karena kekalahan ini, hati mereka menjadi kecil menghadapi keberanian orang-orang Islam. Sungguh pun begitu, pasukan-pasukan Quraisy memulai pertempuran dengan baik. Tetapi setelah orang-orang Islam mulai mendobrak pertahanan mereka, mereka telah gagal untuk mempertahankan tanah yang mereka injak. Kekuatannya menjadi terpecah-pecah. Mereka lari cerai-berai. Peristiwa Badar berulang kembali di Uhud. Saat-saat kritis sedang mengancam orang-orang Quraisy, tetapi Khalid bin Walid tidak guncang dan semangatnya tetap membara. Dia mengumpulkan kembali anak buahnya dan mencari kesempatan baik untuk melakukan pukulan balik yang menentukan. Melihat orang-orang Quraisy cerai-berai, pemanah-pemanah yang bertugas di tanah genting tidak tahan hati. Pasukan Islam tertarik oleh harta perang, harta yang ada pada mayat-mayat orang Quraisy. Tanpa pikir panjang akan akibatnya, sebagian besar pemanah-pemanah penjaga tanah genting meninggalkan posnya dan menyerbu ke lapangan. Pertahanan tanah genting menjadi kosong. Khalid bin Walid dengan segera melihat kesempatan baik ini. Dia menyerbu ke tanah genting dan mendesak masuk. Beberapa orang pemanah yang masih tinggal dikeroyok bersama-sama. Tanah genting dikuasai oleh pasukan Khalid dan mereka menjadi leluasa untuk menggempur pasukan Islam dari belakang. Dengan kecepatan yang tak ada taranya, Khalid masuk dari garis belakang dan menggempur orang Islam di pusat pertahanannya. Melihat Khalid telah masuk melalui tanah genting, orang-orang Quraisy yang telah lari bercerai-berai berkumpul kembali dan mengikuti jejak Khalid menyerbu dari belakang. Mereka yang unggul beberapa saat yang lalu sekarang telah terkepung lagi dari segenap penjuru, dan situasi mereka menjadi gawat. Khalid bin Walid telah merubah kemenangan orang Islam di Uhud menjadi suatu kehancuran. Mestinya orang-orang Quraisy lah yang kalah dan bercerai-berai. Tetapi karena cemerlangnya Khalid sebagai ahli siasat perang, kekalahan-kekalahan telah dirubahnya menjadi satu kemenangan. Dia menemukan celah-celah kelemahan pertahanan kaum muslimin. Hanya pahlawan Khalidlah yang dapat mencari saat-saat kelemahan lawannya.
dan dia pula yang sanggup menarik kembali tentara yang telah tercerai-berai dan memaksanya untuk bertempur lagi. Seni perangnya yang luar biasa inilah yang mengungkap kekalahan Uhud menjadi suatu kemenangan bagi orang Quraisy. Ketika Khalid bin Walid memeluk Islam, Rasulullah sangat bahagia karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat digunakan untuk membela Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan peperangan Islam, Khalid bin Walid diangkat menjadi komandan perang dan menunjukkan hasil gemilang atas segala upaya jihadnya. Betapapun hebatnya Khalid bin Walid di dalam medan pertempuran dengan berbagai luka yang menyayat badannya, namun ternyata kematiannya di atas ranjang. Betapa menyesalnya Khalid, harapan untuk mati syahid di medan perang ternyata tidak tercapai, dan Allah menghendakinya mati di atas tempat tidur sesudah perjuangan membela Islam yang luar biasa itu. Demikianlah kekuasaan Allah. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya sesuai kemauannya. Kisah karomah Khalid bin Walid. Abu Ya'la, Baihaqi dan Abu Nuaim pernah mendengarkan Abu Safar berkata, waktu Khalid bin Walid dapat menaklukkan kota Hira, pada sahabatnya berkata, hati-hatilah kamu dari racun yang dibuat oleh musuh-musuhmu. Jawab Khalid, berikan racun itu kepadaku. Kemudian ia membaca bismillah dan menelannya sampai habis, namun ia tidak binasa karenanya. Al-Kalbi berkata, di zaman Khalifah Abu Bakar, ketika Khalid dikirim untuk memimpin pasukan Islam ke Hira, penduduk Hira mengutus seorang kepala suku yang bernama Abdul Masih dengan membawa makanan yang diisi dengan racun. Khalid memakan hidangan itu sambil membaca bismillah la yahurru ma'a ismihi da'a. Abdul Masih terperanjat menyaksikan kejadian itu. Kemudian ia pulang kepada kaumnya dan berkata, hai kaumku, berdamailah kalian dengan mereka muslimin. Aku lihat pemimpinnya makan racun tapi tidak binasa. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muharrib bin Tasar, katanya pernah diberitahukan kepada Khalid bahwa tentaranya ada orang yang menyimpan minuman keras atau khamr. Waktu Khalid memeriksa perkemahan tentaranya, didapatkan pada salah seorang tentaranya menyimpan minuman keras dalam guci. Waktu Khalid bertanya, apakah yang ada di dalam guci itu? Jawab tentaranya, yang dalam guci itu cuka. Khalid berdoa, ya Allah, jadikan apa yang ada dalam guci itu cuka. Waktu tentara itu membuka gucinya, ternyata minuman keras itu telah berubah menjadi cuka. Terima kasih. Itulah sejarah dan sedikit karomahnya Khalid bin Walid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.